Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Yang terberkati jangan lupa saudara bisa menulis terberkati, lalu kemudian saudara juga bisa tulis kota dari mana saudara mengikuti, ya, terberkati, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Saudara senang rasanya melayani setiap kehidupan umat Tuhan. Ya, thank you ya yang sudah menulis dari teman-teman semua. Ya Bu Sarali, thank you. Mr. Good juga thank you. Buat kalian, Bu Ki Mitsuo, God bless you. Bu Ira Puspita, Tuhan berkati dari Banyuwangi. Ya dari Nganjuk Pak Ponco. Bu Happy dari Banten Serang, God bless you. Bu Achen Lim, God bless you ya teman-teman semua. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Dari Bogor, haleluya, puji Tuhan ya. Bogor itu nggak terlalu jauh dari kota Depok ya. Haleluya, shalom. Buki Mitsuo, Bu Eni dari Jepara, Bu Miri dari Sarawak Malaysia, atau Bu Sereni, sorry ya, Bu Sereni dari Sarawak Malaysia. Dari mana lagi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, jangan malu-malu. Kalau saudara terberkati, saudara bisa sambil tap-tap layar, saudara juga bisa sambil share channel ini kepada orang-orang di sekitarmu. Amin. Dari Miri Sarawak, God bless you. Ya, dari Singapura, Tuhan memberkati. Bu Sarali, ya, haleluya. Teman-teman semua dari Bogor, thank you ya yang sudah hadir. Dari Sabah, Malaysia, Bu Rofina Taye, God bless you Ibu, Tuhan memberkati. Buat teman-teman semua yang sudah menulis juga thank you ya, dimanapun kalian berada. Bu Ning, gimana kabarnya Jogja? Aman-aman ya Jogja ya? Biar Jogja penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shalom Ibu Bintang Haryanja, Opung Rotua, God bless you dari Depok, God bless you ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bu Agnes Simba, shalom. Bu Opung Erlan Burjun, shalom. Dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, God bless you. Teman-teman semua yang dari Jakarta juga, God bless you. Bu Lydia dari Madiun, God bless you. Bu Tiprapti dari Sidoarjo, God bless you. Ya, teman-teman semua kalian bisa repost channel ini, kalian bisa share channel ini ke grup-grup yang kita punya, di grup keluarga, di grup perkawanan, grup arisan, ya, grup teman-teman, ya dimanapun, atau di status kita di WA, di FB, ya di grup kita, di status kita, dimanapun saudara bisa share channel ini kalau memberkati hidup saudara. Atau saudara bisa japri setiap teman-teman yang rindu, saudara doakan supaya mereka juga mengiring Yesus dengan setia ya dalam setiap hidup mereka semua. Saudara, jadikanlah channel ini salah satu ya teman-teman semua tempat di mana kita berlatih bersama-sama. Saya sudah sering sampaikan, jadikanlah channel ini sebagai tempat di mana kita berlatih bersama-sama dalam setiap kehidupan iman kita semua. Bukan saya lebih baik daripada teman-teman semua, tetapi setidaknya teman-teman semua apa yang saya punya, apa yang saya miliki dalam setiap apa yang sudah saya kerjakan bagi Tuhan, saya rindu terus hanya berbagi setiap hari. Saya rindu hanya menginjil setiap waktu ya, setiap hari dalam setiap kehidupan Pastor Deso. Ya khususnya di channel Pastor Deso, kalau kalian terberkati, kalian bisa mampir, kalian bisa bertekun di dalamnya. Ya kalau kalian tidak terberkati, kalian monggo silahkan cari channel yang memberkati setiap jiwa kalian semua. Nah kalian bisa tonton channel Pastor Deso setiap hari jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Buat di alarm masing-masing ya, buat di handphone masing-masing ya. Oh jam 7:30 waktu Indonesia Barat aku mau mengikuti channel Pastor Deso. Sama seperti saudara bikin alarm bangun tidur, saudara bisa buat di alarm kalian masing-masing sehingga tidak terlupa ya harus mengikuti ya kebenaran firman Tuhan, ataupun saudara kita menyembah bareng-bareng lewat channel ini, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube juga ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, tentunya buat setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang terkasih, saya ingin bertanya sesuatu kepada kita semua. Seberapa sering kita datang ke gereja dengan senyum yang merekah? Kita jabat tangan yang hangat dalam setiap kehidupan kita semua dan berkata, puji Tuhan,
saya baik-baik saja. Puji Tuhan, saya bahagia. Puji Tuhan, saya dapat melewati setiap hari saya. Padahal di dalam setiap kehidupan kita semua, ya di balik baju yang terbaik yang kita pakai itu, mungkin ada memori-memori buruk yang terus berulang di kepala kita. Di balik setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan setiap hari atau setiap minggunya, mungkin ada suara masa kecil yang terus menghantui setiap kehidupan kita semua. Dikatakan demikian, kamu itu tidak berguna. Kamu itu hanya beban keluarga dalam setiap kehidupanmu. Saudara mungkin ada di antara kita yang pagi hari ini, atau saudara mungkin menonton channel ini di malam hari atau di siang hari, saudara sedang membawa beban berat. Ada pengkhianatan pasanganmu yang mungkin masih membekas dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada luka-luka masa kecil yang tidak pernah sembuh. Atau ada trauma yang membuat kita sulit percaya kepada siapapun dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan kepada Tuhan saja kita tidak mau percaya. Saudara, tahukah kita bahwa Yesus Kristus tidak pernah memanggil orang-orang yang sempurna. Dia memanggil Petrus yang penyangkal dalam setiap kehidupannya. Dia memanggil Matius yang tentunya saudari kasih Tuhan. Dia memanggil juga Maria Magdalena yang juga kerasukan 7 setan. Dan Thomas yang penuh dengan luka ketidakpercayaan dalam setiap kehidupannya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus memanggil orang-orang demikian? Karena kerajaan sorga bukanlah museum orang-orang kudus saja yang sempurna. Ingat ya, kerajaan sorga bukanlah museum orang-orang yang kudus saja, yang sempurna. Tetapi kerajaan sorga tentunya sebagai rumah sakit bagi orang-orang yang berdosa, yang ditujukan kepada setiap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terluka, orang-orang yang mau bertobat dalam setiap kehidupan mereka. Mari kita buka hati sejenak. Jangan sembunyikan lagi luka setiap kehidupan kita semua itu di balik topeng kerohanian kita. Saudara, hari ini Tuhan Yesus sebagai tabib agung kita semua, Dia sedang menilik setiap hati saudara dan saya. Dan Dia terus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Bapak ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau membayangkan, atau saya mau ngajak kita semua membayangkan sebuah handphone, smartphone yang canggih, smartphone yang mahal, keluaran terbaru, yang layarnya jernih, yang prosesornya cepat Bapak Ibu Saudari, yang kameranya juga dipakai jernih. Tetapi ternyata ada satu masalah kecil dalam kehidupan handphone itu. Ternyata baterainya bocor. Setiap kali di charge itu cepat penuh. Tetapi begitu dipakai sebentar, langsung tekor Bapak Ibu Saudari, langsung mati total. Saudara, begitulah kehidupan kita. Di luar kita terlihat baik-baik saja, kita bisa bekerja, kita bisa melayani, kita bisa bersosialisasi dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi di dalam ada baterai batin kita yang bocor Bapak Ibu Saudari. Ada luka lama yang terus menguras energi kita. Sedikit saja ada perkataan yang mengingatkan kita kepada masa lalu, kita langsung marah dalam setiap hidup kita semua. Sedikit saja ada situasi yang mirip dengan trauma-trauma kita semua, kita langsung overthinking dalam setiap kehidupan kita semua. Kita cemas, bahkan kita menarik diri dari orang-orang di sekitar kita semua. Saudara, luka batin itu seperti lubang yang kecil di dashboard kapal. Lubang kecil itu saudari kelihatannya sepele, tetapi diam-diam air itu mulai masuk. Dan jika tidak segera diperbaiki atau ditambal Bapak Ibu Saudari, kapal itu akan tenggelam. Saudara, kapal itu bukan tenggelam bukan karena badai yang besar, tetapi karena kebocoran-kebocoran kecil yang dibiarkan di dalam setiap kehidupan kapal tersebut. Itulah sebabnya hari ini kita berbicara tentang pemulihan. Saudara, bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang bagaimana Tuhan menambal setiap kebocoran di dalam setiap jiwa kita, jiwa saudara dan saya setiap harinya. Sehingga kita tidak hanya hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahan yang dijanjikan oleh Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari.
Saudara, satu ketika kalau kita berbicara tentang luka batin dan pengampunan, saya teringat ada sebuah kisah. Ya Bapak Ibu Saudari, anggap saja di gereja tetangga lah Bapak Ibu Saudari ya. Gereja tetangga, kita nggak sebut nama gerejanya. Anggap saja ada di gereja tetangga kita semua. Ada seorang bapak yang tua yang sangat setia beribadah dalam setiap kehidupannya. Setiap minggu bapak yang tua ini duduk di baris ketiga di gereja tersebut. Tepat di sebelah kiri Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Wajahnya selalu serius ketika datang ke gereja. Hampir tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa dalam setiap hidup mereka. Kalau ada khotbah tentang sukacita, dia hanya mengangguk-ngangguk. Kalau ada khotbah tentang pengampunan, ia juga mengangguk-ngangguk. Tapi ekspresinya tetap datar, seperti dia membaca berita duka Bapak Ibu Saudari. Saudara, satu hari pendetanya merasa prihatin kepada bapak ini. Bapak pendeta bertanya, Pak, saya perhatiin bapak itu terlihat selalu murung loh kalau lagi dengerin khotbah, lagi gereja. Ada masalah apa sih Pak? Apa yang bisa saya doakan buat bapak? Kata bapak pendetanya. Lalu kemudian bapak itu menjawab dengan suara berat. Begini loh Pak Pendeta, saya ini punya luka batin yang sangat dalam katanya. Setiap hari saya diganggu oleh satu orang yang sama di dalam setiap kehidupan saya. Lalu pendetanya terkejut. Wah, siapa itu Pak? Mantan istri bapak? Atau kakak yang lagi bermusuhan sama bapak? Atau teman bisnis yang mengkhianati ya? Kata bapak pendetanya maksud saya. Lalu kemudian bapak itu menggeleng-geleng Bapak Ibu Saudari. Lalu dia berbisik dengan pelan. Bukan Bapak Pendeta, yang nyebelin itu, yang membuat saya terluka dalam setiap batin saya, itu adalah tetangga saya Bapak Pendeta. Tetangga saya yang setiap pagi dia jogging di depan rumah saya. Sambil dia bersiul-siul riang. Ya jogging di depan rumah saya Bapak Pendeta. Padahal saya punya ayam pada waktu yang dulu sekitar 50 potong ekor ayam. Baru saya beli. Dan 30 ekor diantaranya mati gara-gara dia melempar batu waktu kecil dulu Bapak Pendeta. Kejadiannya sudah 40 tahun yang lalu. Kata Bapak ini Bapak Ibu Saudari. Sudah kejadiannya 40 tahun yang lalu, tetapi dia masih simpan kepahitan itu. Dia masih simpan luka batin itu. Lalu kemudian pendetanya hampir tertawa Bapak Ibu Saudari, tapi ditahan ya sama Bapak pendetanya. Lalu kemudian diingatkan, Pak, Bapak masih ingat soal ayam yang mati 40 tahun yang lalu katanya. Bukan cuman ingat Pak, setiap kali dia bersiul di depan rumah saya, darah saya mendidih katanya. Saya doakan dia supaya susah rezekinya. Saya doakan dia supaya kena sial setiap hari dalam setiap kehidupannya. Itu kata bapak itu kepada Pak Pendetanya. Lalu kemudian pendetanya menghela nafas Bapak Ibu Saudari. Dia katakan, Pak, Bapak tahu tidak masalah Bapak itu apa? Bukan tetangga Bapak yang perlu dilepaskan dari kutuk, tetapi Bapak sendiri yang perlu dilepaskan dari kepahitan. Bapak sendiri yang harus dilepaskan dari kepahitan. Bapak punya ayam yang sudah mati 40 tahun yang lalu, tetapi Bapak membiarkannya bangkit setiap hari untuk menyiksa kehidupan Bapak, kata Bapak Pendetanya. Saudara, mungkin kisah ini terlihat lucu, tetapi coba renungkan, berapa banyak ayam yang mati itu di dalam setiap kehidupan kita yang terus kita pelihara. Mungkin bukan ayam Bapak Ibu Saudari, tapi sakit hati karena perkataan orang tua kita semua. Di masa kecil ada pengkhianatan seorang sahabat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Atau mungkin ada trauma di dalam setiap pernikahan yang sudah berlalu dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau hubungan-hubungan yang pernah merusak setiap kehidupan kalian semua. Ingat, pernikahan Bapak Ibu Saudari atau dalam hubungan pacaran atau pernikahan tidak selalu membawa setiap kehidupan iman kita itu akan naik juga. Ya Bapak Ibu Saudari, ada saja hubungan-hubungan itu juga bisa menjatuhkan, men-drag down setiap kehidupan iman kita semua. Bukan semakin mengasihi Tuhan, tetapi semakin menjauh daripada Tuhan, semakin turun dalam setiap kehidupan mereka. Saudara yang terkasih,
Mungkin kita membiarkan setan menggunakan kenangan-kenangan itu untuk menyiksa setiap hidup saudara dan saya setiap hari. Sementara Tuhan sudah berkata, sudah, lepaskan itu. Biarkan aku yang memulihkan setiap kehidupanmu. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar pada kesempatan saat hari ini atau pagi hari ini mengenai pemulihan di dalam setiap luka batin. Dan tentunya supaya saudara dan saya dapat mengampuni. Mungkin ada dalam luka keluarga, ada pengkhianatan dan trauma masa lalu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, hidup ini seringkali bagaikan sebuah kain yang indah. Tetapi ada bagian-bagian yang robek karena guntingan dosa orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Atau bahkan karena guntingan kita sendiri. Saudara, luka batin tentunya adalah sebuah realitas yang tidak terhindarkan di dunia yang jatuh di dalam dosa ini. Banyak orang datang kepada Tuhan bukan hanya mencari berkat materi dalam setiap hidup mereka, tetapi juga mencari kesembuhan untuk hati yang hancur. Saudara, pemulihan luka batin bukanlah tentang melupakan masa lalu. Ingat baik-baik. Pemulihan di dalam setiap luka batin bukanlah tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang membiarkan Sang Pencipta menulis ulang narasi setiap kehidupan kita semua dengan tinta kasih karunia-Nya. Saudara, oleh karena itu, marilah kita belajar firman Tuhan, bagaimana cara kita keluar dari penjara luka itu. Dan tentunya memasuki ruang kemerdekaan sejati melalui pengampunan yang saudara berikan. Saudara-saudari, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk kita dapat mengakui luka dalam setiap hidup kita semua. Akuilah luka dalam setiap hidupmu. Itulah pintu masuk pemulihan. Ketika saudara dan saya mengakui luka dalam hidup saudara, itulah pintu masuk bagi pemulihan dalam setiap hidup saudara. Jangan kubur dalam-dalam, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, akui lukamu. Itulah pintu masuk pemulihan. Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kata patah hati di sini secara harafiah berarti hancur atau remuk, Bapak Ibu Saudari. Tuhan itu tidak menjanjikan kesembuhan bagi mereka yang berpura-pura kuat di dalam setiap hidup mereka. Tetapi bagi mereka yang datang dengan remuk hati. Tentunya Tuhan adalah ahli setiap bedah jiwa di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan seorang ahli bedah tentunya hanya bisa mengoperasi jika pasiennya membuka atau mengizinkan dia, Bapak Ibu Saudari, untuk membuka setiap area yang sakit dalam setiap hidup kita semua. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudari, ini adalah sebuah prinsip pengakuan. Bukan hanya untuk dosa kita, tetapi juga untuk mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sedang terluka. Dikatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menyembunyikan luka itu sama dengan menyembunyikan dosa dalam setiap kehidupan kita semua. Itu akan membusuk dari dalam, ya. Itu akan membusuk dari dalam. Makanya kita perlu mengakuinya kepada Tuhan. Itulah langkah pertama untuk saudara disucikan dari kepahitan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di dalam Kejadian pasal 16 dan Kejadian pasal yang ke-21, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Hagar. Saudara, Hagar itu adalah seorang budak yang mengalami luka pengkhianatan dan penolakan di dalam setiap keluarganya, atau penolakan dari setiap orang-orang terdekatnya. Saudara, dia diusir oleh Sarah, majikannya saat itu. Di padang gurun, saat anaknya hampir mati kehausan, ia duduk menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak berpura-pura kuat. Saudara, dan siapakah yang datang pada saat itu di dalam setiap kehidupan Hagar? Ya, dia adalah El Roy, Allah yang melihat di dalam setiap kehidupan Hagar, Bapak Ibu Saudara. Saudara, pemulihan dalam setiap kehidupan Hagar itu dimulai saat dia tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.
Tetapi saat air matanya jatuh, di dalam setiap kehidupannya saat dia menangis, dia tidak berpura-pura kuat di dalam setiap kehidupannya. Saudara, maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama ini, ketika saudara diajak untuk mengakui luka sebagai pintu masuk pemulihanmu. Saudara, ketika kita mengakui luka, itu berarti kita membenarkan bahwa rasa sakit yang kita rasakan itu nyata. Dan itu penting loh bagi Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara sedang memvalidasi luka di dalam setiap hidupmu. Saudara mengakui luka berarti kita membenarkan bahwa rasa sakit yang kita rasakan itu nyata. Ya, itu penting bagi Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Saat kita membuka luka kita di hadapan Tuhan, saudara, kita memberi izin kepada Roh Kudus untuk masuk dan mulai proses penyembuhan. Maka undanglah kehadiran Tuhan. Ketika saudara sudah mengakui luka di hadapan Tuhan, Tuhan, aku terluka dalam kisah yang waktu itu ya Tuhan. Mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin beberapa belas tahun yang lalu. Saudara, lalu kemudian saudara izinkan Tuhan, izinkan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Dan kita memberi izin kepada Roh Kudus untuk masuk dan mulai atau memulai proses penyembuhan, membedah setiap jiwa kita semua, sehingga dia dapat membersihkan setiap kehidupan saudara dan saya dari setiap kepahitan dan luka batin dalam hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Satu ketika ada seorang anak kecil yang main di halaman dan kakinya tertusuk paku yang berkarat pada saat itu. Saudara, karena anak kecil ini takut dimarahi oleh orang tuanya, dia diam saja. Akhirnya dia memakai kaos kaki tebal untuk menutupi lukanya. Semakin hari Bapak Ibu Saudari, ternyata kakinya itu bukan semakin membaik. Semakin hari ternyata kakinya semakin membengkak dan bernanah dalam setiap kehidupan anak kecil ini. Barulah saat rasa sakitnya tidak tertahankan saudari, dia menangis. Dia menunjukkan lukanya kepada papahnya. Lalu kemudian papahnya Bapak Ibu Saudari bukan marah. Ya, segera pasti papanya membawa anak ini ke dokter. Lalu papanya berkata, nak, harusnya tugasmu bukan menyembunyikan luka ini, tetapi memberitahu papa. Tugas papa nanti yang menyembuhkannya. Saudara, begitu pula dengan Bapa kita di sorga. Jangan sembunyikan luka di dalam setiap keluargamu kepada Bapamu. Jangan sembunyikan luka pengkhianatanmu. Jangan sembunyikan luka traumamu di dalam setiap kehidupanmu. Tunjukkan kepada Allah. Biarkan dia yang membalutnya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Saya mau mengajak kita semua, luangkan waktu saat teduh untuk menuliskan setiap luka-luka di masa lalu yang mungkin paling menyakitkan di dalam setiap kehidupan saudara. Bawalah di dalam setiap doa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini lukaku. Aku tidak bisa menyembuhkan sendiri ya Tuhan. Tapi aku bawa di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Luangkan waktu di dalam setiap saat teduhmu untuk menuliskan kembali setiap luka-luka masa lalu yang paling menyakitkan di dalam setiap hidup saudara. Dan bawalah di dalam setiap doa. Gak perlu saudara viralkan. Ya, bawa di dalam doa. Tuhan, ini lukaku. Aku tidak bisa menyembuhkannya sendiri. Di dalam hadirat-Mu lah aku merasa Engkau terus menyembuhkan, memulihkanku dengan sempurna. Mengoperasi jiwaku supaya jiwaku sehat, terberkati, terpelihara di dalam kasih Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jika perlu Bapak Ibu Saudari, carilah konseling Kristen. Carilah pendeta yang saudara dapat percaya untuk membuka luka-luka tersebut. Ya, tentunya dalam lingkungan yang aman Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan lingkungan yang bertanggung jawab. Ya, jangan pendeta ataupun pendoa-pendoa yang bocor dalam setiap kehidupan mereka. Ya, atau mungkin pendeta-pendeta yang tanda kutip Bapak Ibu Saudari yang tidak benar. Ya, saudara, ayo carilah konseling Kristen atau pendeta yang menurut saudara bisa saudara percayai untuk membuka luka tersebut, mendoakan, menuntun saudara semakin bersih dalam setiap kehidupanmu kepada Tuhan.
Ya Bapak Ibu Saudari, ini yang pertama saya mau mengajak kita semua. Mengakui luka tentunya adalah pintu masuk pemulihan. Ya, jangan kubur dalam-dalam dalam setiap kehidupan saudara. Undanglah kehadiran Tuhan ya dalam setiap hidupmu, saudara diingatkan pada bagian yang pertama. Lalu kemudian saudari ini dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada kesempatan pagi hari ini mengenai pemulihan luka batin dan tentunya supaya saudara dapat mengampuni. Yang kedua, saudara, pengampunan itu bukan perasaan, tetapi pengampunan itu adalah keputusan untuk melepaskan hak untuk membalas dalam hidup saudara. Jadi ketika kita mengampuni saudari, itu bukan perasaan, tapi itu sebuah keputusan. Supaya saudara melepaskan hak saudara untuk membalas. Bukan saudara dan saya yang membalas, tetapi biarlah Tuhan yang akan membalaskan di dalam setiap kehidupan kita semua. Entah kepada kita, entah kepada orang-orang tersebut yang pernah melukai setiap kehidupan kita semua. Biarkan Tuhan yang menjadi pembela setiap hidupmu dan hidupku. Saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintahnya adalah untuk kita mengampuni ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, kata mengampuni itu saudara dalam bahasa aslinya karizomai, yang artinya memberi pertolongan dengan cuma-cuma. Jadi saudara mengampuni dengan murah hati. Ya, ini sebuah tindakan, bukan sekedar perasaan dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian tadi dikatakan, ya Bapak Ibu Saudari, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang. Kata dibuang dalam bahasa Yunani-nya adalah airo, yang berarti saudari mengangkat beban atau saudara singkirkan. Ya, saudara, kepahitan itu adalah beban berat, tetapi kita memilih untuk mengampuni. Katakan amin. Saudara memilih untuk mengampuni. Ini sebuah keputusan. Ini sebuah tindakan, bukan sekedar perasaan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saudara, ada perumpamaan tentang pengampun di sana yang tidak mengampuni pada saat itu. Saudara, seorang hamba pada saat itu berutang 10.000 talenta. Jumlah yang artinya tidak terhitung. Ya kalau misalkan didefinisikan zaman sekarang mungkin puluhan miliar. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Puluhan miliar ya, atau berapa ratus ribu ringgit, atau berapa juta ringgit Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Atau berapa juta dolar Singapura dan lain sebagainya. Ya intinya saudara, seorang hamba ini berhutang 10.000 talenta yang jumlahnya tidak terhitung, banyak. Dan dia diampuni oleh tuannya pada saat itu. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, ternyata setelah dia diampuni oleh tuannya, saudara, dia mencekik temannya yang hanya berhutang 100 dinar. Anggaplah kalau di Indonesia hanya beberapa juta saja. Padahal hutangnya yang ratusan miliar itu sudah dihilangkan Bapak Ibu Saudara. Ada temannya yang punya hutang 100 dinar saja atau beberapa juta saja. Dia malah mencekik temannya Bapak Ibu Saudara. Saudara, intinya pengampunan yang kita terima daripada Tuhan atas setiap dosa kita itu jauh lebih besar daripada luka orang lain yang timpakan kepada kita semua. Kalau saudara dan saya tidak mau mengampuni, itu berarti kita lebih menghargai piutang kecil kita daripada utang besar kita. Ya, saudara punya utang besar yang saudara sudah dihapuskan, tentunya di kayu salib. Kita ini manusia yang berdosa, punya hutang yang besar sekali, tetapi sudah dihapuskan Bapak Ibu Saudari oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tidak mau mengampuni, berarti saudara tidak menghargai ya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara lebih menghargai piutang kecil ya yang terjadi dalam setiap hidup saudara kepada orang-orang yang pernah melukaimu. Maka mari pilihlah untuk mengampuni. Jangan seperti hamba ini yang sudah dihapuskan tetapi tidak mau saudara dikasihi oleh Tuhan menghapuskan hutang daripada temannya atau kawannya tadi.
Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan lupa, pengampunan yang saudara sudah terima daripada Tuhan, saudara, ayo, itu jauh lebih besar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya setiap siapapun yang melukai setiap hidup saudara, lepaskanlah pengampunan. Yusuf itu di dalam Kejadian 45 dan 50, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara, dia terluka dalam setiap keluarganya. Dia dijual sebagai budak. Dia punya trauma masa lalu dalam setiap kehidupan Yusuf. Dia difitnah hingga dia dipenjara, Bapak Ibu Saudari. Saat dia berkuasa di Mesir, ternyata dia bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Saudara, kalau kita melihat pada saat itu, Yusuf itu punya kekuatan loh. Untuk apa? Untuk balas dendam. Dia sudah punya kekuasaan. Dia tinggal panggil algojo dalam setiap kehidupannya. Hei prajurit, ini orang-orang ini dulu pernah menjual saya. Sekarang masukkan mereka penjara, pancung dan lain sebagainya. Bisa saja Bapak Ibu Saudari, karena dia memiliki kekuasaan pada saat itu. Ya kan? Saudara, biasanya kan orang-orang berkuasa gitu. Kalau punya kekuasaan dia panggil orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu Saudari untuk mengintimidasi yang mengganggu setiap hati dan jiwanya. Tetapi saudara, Yusuf tidak mau membalas dendam. Keputusannya luar biasa. Dia katakan di dalam Kejadian 50 ayat 20. Saudara, dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, kata Yusuf. Saudara, pengampunan Yusuf bukan karena perasaannya baik-baik saja. Dia menangis juga loh, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi saudari, pengampunan Yusuf itu karena dia melihat rencana Tuhan yang jauh lebih besar di balik penderitaannya dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara yang terkasih, mari kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar ketika saudara dan saya dapat mengampuni. Setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami, ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka saudara memilih untuk mengampuni keadaan, mengampuni orang-orang di sekitarmu, bahkan mengampuni dirimu sendiri. Ya, ada orang-orang juga yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia kepahitan sama dirinya sendiri, ada juga yang seperti itu. Saudara, maka yang kedua saya mau mengajak kita semua, sekali lagi pengampunan itu bukan perasaan, tetapi sebuah keputusan dalam hidup saudara. Lepaskan hakmu untuk membalas. Seperti Yusuf itu. Yusuf tidak membalas, tapi dia tahu rencana Allah dalam setiap kehidupan. Makanya mari saudara terus belajar. Terus kita menghidupi setiap firman Tuhan yang dibagikan di channel ini. Sehingga rencana Allah, rencana Tuhan, peta Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya itu makin kita bisa lihat. Yang setuju katakan amin. Maka saudara perlu bertekun, perlu belajar setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari di channel ini, kalau saudara bisa datang setiap pagi, puji Tuhan, bagus. Yuk setia terus. 7:30 sudah buat alarm. Ya, untuk mengingatkan. Kalau handphone saudara tidak mengingatkan, tetapi saudara punya alarm khusus untuk mengingatkan. Ya, Pastor Deso live contohnya seperti itu. Ya, kalau saudara mungkin waktumu tidak match, tidak pas, Bapak Ibu Saudari, saya hadirkan kan di YouTube. Saudara bisa tonton ulangnya, ya Bapak Ibu Saudari, siaran ulangnya, atau saudara mau mencatat, menulis dan lain sebagainya. Saudara bisa mencatat di sana, atau saudara bisa membagikan kepada setiap teman-teman di sekitarmu. Ini bagus loh khotbah ini, kamu bisa tonton, ini bagus buat setiap kehidupan kamu, buat kehidupan kita. Ya, supaya kita semua pulih, ya, supaya kita mengasihi Tuhan Yesus. Bagikan Bapak Ibu Saudari pada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus itu. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua ini, saudara diingatkan untuk melepaskan hak membalas. Saudara, mengampuni itu berarti saudara menyerahkan hak untuk kita dapat menghakimi atau membalas dan mempercayakannya kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-19 dikatakan, hakkulah pembalasan itu. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi yang membalas itu bukan kita. Ya, makanya orang Kristen kalau ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan, atau sebaliknya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, bukan karena kita tidak bisa membalas, tetapi karena kita diajarkan biarlah pembelaan kita semua daripada Tuhan. Ya,
Kalau ada sebuah keluarga, kamu sebagai istri disakiti oleh suamimu, karena suamimu kurang ajar, ya, karena suamimu selingkuh, karena suamimu, ya, Bapak Ibu Saudari mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hatimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kau sudah ingatkan, kau sudah reminder, tetapi masih begitu dan lain sebagainya, malah semakin hancur dan lain sebagainya. Saya hanya mengingatkan, kalau kamu sebagai istri, saudara pantaskanlah dirimu di hadapan Tuhan. Nanti pembelaanmu datang daripada Allah. Karena kamu memantaskan dirimu sebagai putri-putri Allah. Nanti pembelaanmu datang daripada Bapamu yang di sorga. Amin. Nanti Bapamu yang di sorga itu, lewat Rohnya yang kudus akan mencolek nanti suamimu. Mengingatkan dia untuk berbalik. Nanti kalau nggak mau diingatkan secara soft, Bapak Ibu Saudari digetok Bapak Ibu Saudari. Ya, Tuhan ingatkan. Ya, jadi pantaskan diri kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudari? Supaya saudara sadar bahwa kamu ini putri-putri Allah. Kamu ini anak-anak Allah dalam setiap kehidupanmu. Dan Bapamu tidak akan pernah lepas tangan kalau melihat putri-putrinya disakiti. Melihat anak-anaknya disakiti, dia akan membela dalam setiap kehidupannya. Maka mari percayakan Bapak Ibu Saudari, bagian kita adalah mengampuni. Dan kita mempercayakan ya setiap pembalasan dan penghakiman itu kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, ketika kita mengampuni itu, saudara kita sedang membebaskan diri kita sendiri. Justru sebaliknya, ketika saudara tidak mengampuni, saudara seperti minum racun. Saudara berharap ketika saudara minum racun tetapi orang lain yang mati. Tidak bisa akan demikian. Ketika saudara tidak mengampuni, saudara seperti minum racun sendiri. Dan saudara berharap orang itu yang mati, orang itu yang kena hukuman. Padahal saudara sendiri yang akan terluka ketika saudara tidak mau mengampuni. Saudara adalah tahanan di penjara kepahitan, sama seperti tadi Bapak itu ya yang di awal tadi kan. Saudari padahal 40 tahun yang lalu ya ayam-ayamnya itu mati. Berarti kan waktu masih kecilnya atau remajanya. Ya, tetapi dia masih membawa sampai dia dewasa. Ya, sampai dia besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita ada di tahanan di penjara kepahitan kita masing-masing. Dan pengampunan itu adalah kuncinya. Amin. Pengampunan itu adalah kuncinya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ada 2 tahanan di sel penjara yang saling membenci pada saat itu. Setiap hari mereka hanya saling melempar makanan dan makian. Suatu hari sipir membuka pintu sel salah satu dari mereka. Saudara, tahanan itu berkata, saya tidak mau keluar selama dia masih di sini. Pak sipir, pokoknya saya tidak mau keluar selama dia masih ada di sini. Saya ingin dia dihukum lebih dulu. Lalu sipirnya menjawab, Bapak Ibu Saudari, hei kamu dasar orang bodoh, kamu tidak akan pernah keluar. Karena yang kamu lihat itu adalah bayanganmu sendiri di cermin, kata sipirnya. Saudara, seringkali kita terpenjara oleh luka dan kemarahan kita sendiri. Kita menunggu orang lain berubah dalam setiap hidup kita semua. Padahal Tuhan sedang menunggu kita untuk mengampuni. Agar saudara bisa keluar dari penjara batinmu masing-masing. Saudara, mari buatlah keputusan doa spesifik. Tuhan, aku memutuskan untuk mengampuni. Saudara sebutkan nama orang yang pernah menyakiti saudara. Buatlah keputusan untuk mengampuni mereka. Sesakit apapun luka itu. Sesakit apapun mereka pernah mengkhianati saudara. Melukai hatimu. Buatlah keputusan. Pada kesempatan saat hari ini juga. Ingat setiap nama mereka. Ya, putuskan untuk mengampuni mereka. Atas setiap perbuatan-perbuatan mereka, sebutkan secara spesifik. Apa yang membuat saudara terluka? Ya, apa yang sudah orang itu lakukan? Dan perbuatan apa yang membuat saudara terluka yang dilakukan oleh orang tersebut? Saudara sebutkan secara spesifik. Sebutkan nama orangnya. Ucapkan ini dengan lantang. Ya, di dalam setiap doa-doamu sebagai deklarasi iman. Meskipun perasaan sakit masih ada dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ya, mari kita bersama-sama dalam setiap hidup kita semua. Berhentilah untuk memutar video di dalam setiap luka-luka batin saudara, di kepala saudara. Berhentilah. Setiap kali ingatan itu datang,
ucapkanlah, aku sudah mengampuninya. Amin. Aku sudah mengampuninya. Jangan saudara terus putar-putar Bapak Ibu Saudara dari video itu. Aku sudah menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Berhentilah memutar setiap video itu di dalam setiap pikiran saudara. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap kali ingatan itu datang, ucapkan, aku sudah mengampuni. Aku sudah mengampuni. Aku sudah mempercayakan masa lalu itu atau masalah ini kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ini yang kedua, Pastor Ndeso mengingatkan pengampunan bukan perasaan tetapi sebuah keputusan. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan hakmu untuk membalas, bukan hakku untuk membalas. Dan yang ketiga, saudara ini dikasih oleh Tuhan, belajarlah menerima pemulihan. Belajarlah menerima pemulihan dan identitas barumu di dalam Kristus. Saudara bukan korban lagi, tetapi saudara adalah seorang pemenang. Amin. Saudara bisa katakan, saudara seorang pemenang. Kita bukan korban lagi dari keadaan masa lalu kita semua. Terimalah pemulihan dalam setiap hidup saudara. Terimalah identitas barumu di dalam Kristus. Kamu dan saya bukan korban lagi dari masa lalu. Amin. Tetapi kamu dan saya adalah orang-orang pemenang. Haleluya. Thank you ya buat teman-teman semua yang menulis seorang pemenang. Thank you buat Chen. Ya, saudara dan saya adalah seorang pemenang. Bukan korban lagi. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saudara, ini tentunya adalah misi Yesus ketika dia hidup. Saudara yang terkasih, pemulihan sejati itu adalah sebuah transformasi dari abu. Abu itu tuh simbol perkabungan. Abu itu simbol kehancuran Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada pemulihan. Abu itu diganti menjadi mahkota keindahan. Amin Bapak Ibu Saudari. Abu itu diganti menjadi mahkota keindahan. Luka-luka masa lalu kita tidak lagi menjadi identitas setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata ciptaan baru Bapak Ibu Saudari dalam bahasa Yunani adalah kainektisis. Ya, kainektisis. Yang berarti sebuah spesies baru yang belum pernah ada sebelumnya. Saudara, masa lalu kita yang traumatis itu tidak mendefinisikan siapa dirimu saat ini. Maka identitasmu saat ini yang sekarang adalah anak Allah. Yang setuju katakan amin. Kamu dan saya adalah anak Allah. Saudara bisa ketik, aku adalah anak Allah. Kamu dan saya adalah anak Allah yang dikasihi. Bukan korban pengkhianatan. Bukan korban dibuang oleh orang tuamu. Ada loh anak-anak yang, maaf ya Bapak Ibu Saudari, yang dibuang oleh orang tuanya, tidak diakui oleh orang tuanya. Ada. Saya juga pernah punya kawan seperti itu. Ya, dia baru pas kuliah, ya Bapak Ibu Saudari, semester akhir dia baru bertemu dengan mamanya yang pernah membuang dia. Ya. Dia mesti datang waktu itu ke kota Bogor Bapak Ibu Saudari. Dia baru lihat mamanya itu ternyata seperti itu pas dia sudah besar. Jadi waktu dia kecil mungkin Bapak Ibu Saudari, mamanya ya lari dari bapaknya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kabur lah istilahnya dari rumahnya. Dan akhirnya menikah lagi dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, ada kisah-kisah seperti itu. Ya, ada kisah-kisah traumatis seperti itu. Yang dihianati, yang dibuang, yang orang tuanya masa bodoh dengan setiap kehidupannya. Atau istrinya ya berselingkuh, atau suaminya berselingkuh. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang dikasihinya meninggalkan dia. Ada seorang anak yang pernah kami layani Bapak Ibu Saudari di daerah di daerah Pondok Gede Bapak Ibu Saudari. Jadi dia ini ada di dalam gangguan mental Bapak Ibu Saudari itu karena dia ditinggal sama papanya meninggal. Ya, ditinggal sama papanya. Karena waktu papanya hidup, papanya inilah orang yang benar-benar mengasihi dia, mencintai dia. Jadi ketika saudara dikasih oleh Tuhan papanya meninggal,
Dia trauma Bapak Ibu Saudara. Dia tidak terima dalam setiap kehidupannya. Sampai akhirnya mentalnya terganggu dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, tetapi saya mau mengajak kita semua pada kesempatan hari ini. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Mephiboset di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. Saudara, Mephiboset itu adalah anak Yonatan, cucunya daripada Saul, Bapak Ibu Saudara. Dia punya trauma masa kecil. Dia pernah jatuh saat dia perang dan kakinya menjadi timpang, Bapak Ibu Saudara. Dia tinggal di sebuah wilayah atau kota yang bernama Lodebar pada saat itu. Artinya tidak ada penggembalaan atau tempat tandus, ya, di mana tempat dia tinggal. Saudara, dia menganggap dirinya sendiri sebagai anjing yang mati. Anjing yang mati itu artinya tidak berguna. Namun Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, karena perjanjiannya dengan Yonatan, saudara, Daud mencari Mephiboset. Daud mengembalikan semua hak warisnya serta memberinya tempat di meja makan raja. Dia dipulihkan dari tempat yang tandus ke istana raja. Mungkin banyak daripada kita semua seperti Mephiboset ini. Tetapi ingat, masa lalumu tidak mendefinisikan siapa hidupmu sekarang. Amin Bapak Ibu Saudari. Identitasmu sekarang adalah anak Allah yang dikasihi, bukan korban pengkhianatan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Jadi kalau saudara pernah punya masa lalu, saudara lewat poin yang pertama, pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga ini, dari masa lalu saudara menuju kepada penerimaan. Kita semua diterima. Pemulihan itu mengubah status kita. Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi dia juga menerima kita. Dia memberikan kita tempat kehormatan di mejanya, Bapak Ibu Saudari. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia menerima kita apa adanya. Dia memberikan kita tempat kehormatan sebagai anak-anak Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, dari masa lalu menuju penerimaan. Maka saudara dan saya ada panggilan yang baru. Luka yang sudah dipulihkan itu bisa menjadi tempat di mana kita melayani Tuhan. Ya, makanya kemarin kan ada orang tuh, ya, satu influencer atau siapa yang dia membuat buku tentang child grooming, Bapak Ibu Saudari ya. Dia juga pernah terluka mungkin dalam setiap kehidupannya. Mungkin juga ada orang-orang seperti itu, ya. Tetapi tentunya luka yang sudah dipulihkan. Ingat ya, luka yang sudah dipulihkan, bukan yang belum. Kalau yang belum dipulihkan itu akan merusak Bapak Ibu Saudara, merusak kehidupan orang yang pernah dia lukai, juga bisa merusak hidupnya. Tetapi luka yang sudah dipulihkan itu bisa menjadi pelayanan bagi setiap orang tersebut. Amin. Itu bisa menjadi pelayanan. Mungkin saudara adalah anak yang terbuang tadi, yang tidak dihargai sama mamahmu, ya. Tetapi itu bisa menjadi tempat pelayananmu. Kalau mungkin Tuhan izinkan ada orang-orang seperti kamu, ya, mungkin engkau dan saya korban daripada narkoba dan lain sebagainya, ya. Kau korban dari setiap luka-luka masa lalu dan Tuhan pulihkan dirimu, itu menjadi tempat pelayananmu. Saudara, kita bisa menjadi saksi daripada kasih karunia Tuhan bagi mereka yang mengalami luka-luka yang serupa di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, pernah saya ingatkan ya, ada seorang ahli keramik yang terkenal. Dia memiliki koleksi Gucci yang antik. Gucci yang sangat mahal. Tapi suatu hari seorang tamu menjatuhkan salah satu Gucci yang indah itu. Hingga hancur Bapak Ibu Saudara dari Gucci itu. Lalu kemudian tamunya ketakutan. Tetapi sang ahli keramik, ya Bapak Ibu Saudara, dia dengan tenang mengambil kepingan-kepingan daripada Gucci yang mahal itu. Dia membawa kembali ke bengkelnya. Lalu kemudian dengan proses yang panjang, dia menyusunnya kembali dan menyepuh setiap retakan-retakan itu dengan emas yang murni. Saudara, hasilnya Gucci itu menjadi lebih indah. Gucci itu Bapak Ibu Saudara jauh lebih berharga dari sebelumnya. Kalau di Jepang teknik ini namanya kintsugi, Bapak Ibu Saudari. Ya, kintsugi. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus tentunya adalah ahli ya kintsugi ilahi itu. Dia tidak membuang kita yang hancur. Dia merangkul kembali setiap hidup saudara, merangkai setiap kisah-kisah kita dalam hidup saudara dan saya. Tentunya dengan lem emas kasih karunia-Nya. Luka-luka itu tidak lagi menjadi celah.
tetapi menjadi garis emas yang terus membentuk keindahan dan kemuliaannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena setiap orang itu punya testimoni yang unik-unik. Ya, kalau saya menemukan dari beberapa ratus jemaat, nanti ada saja kisah-kisah yang unik itu Bapak Ibu Saudari. Dan ketika kisah-kisah unik mereka dipulihkan, itu bisa menjadi Bapak Ibu Saudari garis emas yang membentuk keindahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk saudara bisa menceritakan bagaimana Tuhan bekerja lewat setiap masalah-masalah yang unik itu yang saudara hadapi itu. Dan saudara bisa dipulihkan. Saudara mari, makanya setiap pagi saudara bisa berkaca. Katakan kepada Tuhan, aku bukan lagi korban dari masa laluku. Aku adalah anak Allah yang dikasihi. Aku dipulihkan. Aku dipanggil untuk menjadi berkat. Setiap pagi katakan. Di depan cerminmu itu. Kamu dan saya bukan lagi korban masa lalumu. Kamu dan saya adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Kamu dan saya adalah anak-anak Allah yang dipulihkan. Dan tentunya kamu dan saya dipanggil untuk terus menjadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari mulailah melayani dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari. Pelayanan itu pasti akan ada harga yang harus dibayar. Ada waktu yang saudara harus sediakan. Ada uang yang saudara harus korbankan dalam setiap kehidupanmu. Ya, bahkan mungkin ada hati juga yang perlu saudara siapkan ketika saudara melayani. Mulailah melayani dalam setiap hidup saudara. Ambillah bagian. Jangan pernah menolak-nolak pelayanan Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara terberkati dalam satu sidang, entah itu sinode, entah itu satu gereja lokal di dalam setiap hidupmu, layanilah Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena hidupmu dan hidupku ada semua untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara, ya saya ini udah sering atau sudah puluhan tahun Bapak Ibu Saudari. Jadi sudah terlatih, kami pagi-pagi ada ibadah pagi di kota kami di Depok. Nanti sorenya harus ke pasar Minggu pada saat itu. Itu anak saya masih kecil. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, kami naik motor. Ya untuk perjalanan dari kota Depok ke arah pasar Minggu itu sekitar 45 menit. Ya Bapak Ibu Saudari kami ke sana. Ada hujan di tengah-tengah sore. Paginya kami ibadah jam 7 pagi Bapak Ibu Saudari. Ibadah kami pada saat itu jam 7 pagi di Depok. Jadi saya ini harus mempersiapkan anak saya itu sekitar jam 4:30 pagi. 4:30 pagi Bapak Ibu Saudari. Harus doa di gereja 5:30. Ya pagi-pagi kami harus bangun. Saya bersama istri saya pada saat itu. Setiap minggu kami ibadah. Nanti sorenya demikian kembali. Harus ke pasar Minggu pelayanan lagi. Ya di dalam ibadah sore pada saat itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Harus berkorban. Ya Bapak Ibu Saudari, ada korban yang kita kerjakan dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Ada bayar harga, ya Bapak Ibu Saudari. Nanti pulang malam, kadang habis pulang pelayanan kami membawa setiap pelayan-pelayan Tuhan itu ke rumah kami untuk apa? Untuk makan. Makan Bapak Ibu Saudari. Setiap minggu, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Wah, itu berkesan sekali pelayanan itu. Bukan melelahkan. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan buang-buang tenaga. Bukan buang-buang waktu, bukan buang-buang materi dalam setiap kehidupan saya. Dan saya telah melatihnya, Bapak Ibu Saudari, bukan hanya 1-2 tahun belakangan. Ya sudah dari sejak saya muda seperti itu. Ya saya sering bilang ya Bapak Ibu Saudari, sudah hampir 20-an tahun lebih, 22 tahun lebih. Saya sendiri melayani Tuhan. Dalam penggembalaan itu 15 tahunan. Ini mungkin tahun yang ke-16 kami menggembalakan Bapak Ibu Saudari. Jadi sudah terlatih. Ya. Saya mau mengajak setiap saudara yang hari-hari ini rindu terus melayani Tuhan. Ayo layani Tuhan. Atau mungkin saudara lelah melayani Tuhan. Gak pernah sia-sia ketika saudara melayani Tuhan. Waktumu, tenagamu, uangmu yang kau hadirkan, yang kau habiskan untuk melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Atau waktumu untuk menolong orang lain yang sedang bergumul dengan luka yang sama dalam hidup saudara tidak pernah sia-sia. Layanilah. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan hanya fokus sama diri sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, keluarga sendiri. Saudara, kalau kita hanya berfokus sama diri sendiri Bapak Ibu Saudari,
maka kehidupan kita hanya terbatas di situ-situ saja. Maka mari, saya percaya kasih karunia yang kita terima daripada Tuhan itu akan terus mengalir deras kepada setiap orang-orang saat saudara memberikannya kepada orang lain dalam setiap hidup saudara. Waktu saudara, tenaga saudara, materi saudara, apapun itu. Ya saudari, pelayanan itu seperti itu. Ya kadang saudari korban waktu, tenaga, materi. Kadang korban hati. Ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan, kadang korban hati. Padahal kita sebagai hamba Tuhan hanya ingin rindu supaya mereka setia, taat, berdoa lebih banyak dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu saudari. Tetapi ada orang-orang juga yang tidak mau dengar-dengaran. Tapi itulah kehidupan Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya kehidupan tetap harus berjalan dalam setiap hidup kita semua. Kita tetap rindu untuk terus melayani Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara mari bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Saya mau tutup. Kita telah belajar bahwa perjalanan pemulihan luka batin itu dimulai dari keberanian. Untuk mengakui luka di hadapan El Roy itu. Dia Allah yang melihat seperti Allah melihat Hagar. Ya Bapak Ibu saudari, seperti yang tadi kita bahas. Kemudian kita dipanggil untuk mengambil keputusan. Untuk apa? Untuk mengampuni. Bukan karena mereka dipantas diampuni. Tetapi karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh darah Yesus Kristus yang tidak ternilai itu. Dan akhirnya Tuhan mengundang saudara dan saya untuk menerima identitas yang baru. Bukan sebagai pecandu alkohol. Bukan sebagai korban KDRT dalam hidupmu. Bukan sebagai anak-anak yang broken home. Atau sebagai korban pengkhianatan dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu dan saya menerima identitas baru sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus. Amin. Sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus yang lukanya telah disembuhkan dan telah diubah tentunya menjadi mahkota keindahan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin ada yang berkata pada kesempatan saat hari ini, gak mungkin Pak Pendeta, Pak Pastor, gak mungkin lukaku terlalu dalam. Saudara, saya mau mengingatkan, ingatlah Golgota. Di kayu salib, Yesus tidak hanya menanggung setiap dosa-dosa kita, tetapi juga segala sakit hati, segala trauma, segala kepahitan kita. Saudara, dia ditikam karena pemberontakan kita semua. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita semua menjadi sembuh. Saudara yang terkasih, sekarang pintu kemerdekaan itu terbuka lebar. Maukah kalian masuk? Mari kita pulang ke rumah Bapa. Mari kita tinggalkan setiap kain kabung kita semua. Dan kita kenakan perhiasan kepala yang indah daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bayangkan kalian berdiri di tepi sebuah jurang yang gelap. Di jurang itu ada semua luka kalian semua. Ada nama papamu yang mungkin tidak pernah mengatakan aku sayang sama kamu nak. Tidak pernah dia mengatakan sayang kepadamu. Mungkin juga ada nama mamamu yang pergi tanpa pamit dalam setiap kehidupannya dan tidak kembali-kembali lagi. Hilang begitu saja. Mungkin juga ada nama mantan saudara yang menghancurkan kepercayaan kalian semua. Ada trauma-trauma yang membuat kalian takut akan masa depan. Saudara, selama bertahun-tahun mungkin kalian berdiri di tepi jurang yang gelap itu dan berteriak kepada mereka yang sudah pergi itu. Lihat aku, lihat lukaku. Aku masih terluka karena kamu. Tetapi mereka tidak pernah mendengar setiap seruan saudara itu. Atau mereka mungkin sudah mati. Atau mereka tidak pernah peduli dalam setiap hidupmu. Saudara, lalu di belakangmu terdengar suara. Suara yang sangat lembut. Tetapi penuh dengan kuasa. Ketika kalian dan saya menoleh di sana. Di belakang kalian berdiri seorang pria dengan tangan yang berlubang paku. Dia tersenyum. Dia berkata, anakku, selama ini kamu mencari keadilan dari mereka yang sudah pergi dalam setiap hidupmu. Sekarang lihatlah aku. Akulah yang kamu cari-cari selama ini. Lukamu, aku sudah tanggung di kayu salib. Luka karena papamu, sudah aku tanggung. Luka karena pengkhianatan, aku sudah rasakan. Saat Yudas itu menciumku,
Ya Bapak Ibu Saudari, ada luka karena penolakan. Aku juga alami saat Petrus menyangkalku. Ada luka karena ketidakadilan. Aku pun telah mengalami saat Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil bagi setiap kehidupanku. Saudara, dia mengulurkan tangannya pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kata Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua, jika engkau mau, jika kalian mau untuk melepaskan semua batu yang kau pegang, untuk balas dendam, untuk melempar mereka semua. Genggaman itu membuat tanganmu tidak bisa memegang tangan. Mari genggam tanganku saja. Mari kita pulang. Saudara, Yesus tidak meminta kalian untuk melupakan. Dia hanya meminta kalian untuk mempercayakan luka itu kepadanya. Maukah kalian hari ini, di saat yang teduh ini, melepaskan semua kepahitan, melepaskan semua trauma, semua luka di dalam setiap keluarga, dan memberikan tangan kalian kepada Yesus? Ini adalah momen keputusan. Bukan keputusan emosional, tetapi keputusan iman. Saat kalian pulang nanti, luka itu mungkin masih terasa. Atau kalian setelah nanti dari live ini, mungkin luka itu masih terasa. Tapi kalian tidak lagi sendirian menanggungnya. Ada gembala agung yang berjalan di depan kalian semua. Ada tabib yang terus membalut luka-luka kita semua. Ada Bapamu yang di sorga tidak akan pernah meninggalkan setiap hidup saudara dan saya. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat, sehingga setiap kita semua yang masih memiliki luka-luka batin ataupun kepahitan, boleh Tuhan pulihkan in the name of Jesus. Saudara boleh melepaskan pengampunan in the name of Jesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan belas kasih, kami datang di hadapan-Mu bukan karena atau bukan dengan jubah kesalehan kami, tetapi dengan kain kabung luka-luka kami Tuhan. Kami datang bukan dengan tangan yang penuh dengan puji-pujian, tapi dengan tangan yang luka karena mencengkeram setiap kepahitan dalam hidup kami. Ya Bapa, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mematahkan setiap vonis mati atas masa lalu kami semua. Kami menyatakan bahwa setiap luka dalam keluarga kami tidak lagi berkuasa atas setiap identitas kami. Kami menyatakan bahwa trauma masa lalu kami tidak lagi mendikte masa depan kami. Dan kami menyatakan bahwa pengkhianatan tidak lagi menjadi penjara bagi setiap hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah bangkit dengan tubuh yang mungkin masih berlubang paku tangan-Mu. Engkau menyimpan lukamu sebagai tanda kemenangan, bukan sebagai tanda kekalahan. Ajarlah kami semua untuk memandang luka kami seperti Engkau memandang juga lukamu. Sebagai saksi bisu bahwa kasih itu lebih besar dari kejahatan. Bahwa hidup itu lebih kuat dari maut. Roh Kudus, pancarkanlah terang-Mu ke dalam setiap ruang-ruang rahasia di hati kami. Pancarkanlah terang-Mu itu. Jamalah setiap bagian-bagian yang terdalam dalam setiap kehidupan kami, yang kami kunci rapat-rapat. Keluarkanlah semua kepahitan itu. Di dalam nama Yesus yang sudah mengeras, yang sudah menjadi tembok pemisah, keluarkan itu di dalam nama Yesus bagi setiap hati kami semua. Cabutlah semua akar pahit yang meracuni relasi kami dengan sesama kami. Tuhan, cabut di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang dalam otoritas nama Yesus Kristus kami menyatakan, Engkau bukan lagi anak yang terlantar. Engkau bukan lagi korban. Engkau bukan lagi tawanan masa lalu. Dengarlah suara sorga. Engkau adalah anak-anak raja. Amin. Engkau adalah ciptaan baru. Engkau adalah ahli waris kerajaan sorga. Oleh bilur-bilurnya engkau telah menjadi sembuh. Bapa, pulihkan gerejamu. Pulihkan anak-anakmu. Pulihkan keluarga-keluarga kami. Pulihkan setiap hati yang hancur ini. Dan jadikanlah kami saksi-saksi kasih karuniamu yang mampu mengampuni seperti kami pun telah diampuni oleh Engkau. Ajar kami untuk kami dapat mampu mengasihi karena kami terlebih dahulu dikasihi. Kami percaya Tuhan, pekerjaan baik yang telah Engkau mulai dalam setiap hidup kami, Engkau akan meneruskannya sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus yang terindah, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, dan juru selamat kami semua,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Berkati setiap kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis usaha kami, studi kami, setiap hubungan-hubungan kami. Biarlah hubungan-hubungan yang terus sehat, memberkati setiap jiwa kami semua. Terima kasih Bapa, berkatilah Tuhan orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan pasangan kami, berkatilah menantu kami, berkatilah Tuhan kakek nenek kami, berkatilah ya Tuhan Yesus, oh Tuhan mertua kami, bahkan setiap orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga besar kami, Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan, baik studi, baik setiap usaha, baik setiap bisnis, baik setiap pekerjaan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan ajar kami setia selalu kepada Tuhan Yesus. Juga melalui channel ini, kami rindu menjadikan channel ini sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai tempat kami berlatih setiap hari untuk mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk mengenal supaya peta hidup kami semakin jelas, kami boleh ketahui sedikit demi sedikit Tuhan dalam setiap perjalanan iman kami semua. Berkati kami yang ada di Indonesia, berkati kami yang ada di Singapura, berkati kami yang ada di Malaysia, berkati setiap teman-teman kami yang ada di negara-negara yang lainnya Tuhan. Berkatilah setiap kami semua, sehingga lewat channel ini setiap hari kami boleh terus merasakan damai sejahtera sukacita Tuhan. Kami boleh terus semakin dibersihkan jiwa, disegarkan jiwa kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Biarlah saudara yang diberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, jangan lupa saudara bisa menuliskan bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, seperti Ibu Sarali, thank you yang sudah menulis ya, bersih jiwa menyegarkan dari Singapura. Thank you ya teman-teman semua yang ada di Indonesia, thank you yang sudah mengikuti. Kalau saudara terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan. Saudara, terima kasih buat kehadiran kalian semua dari setengah 8 pagi sampai saat hari ini, buat kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan atas tap-tap layarnya, share-nya. Terima kasih juga buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support yang saudara berikan selalu lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Ndeso. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ya, buat kalian semua tentunya yang rindu memberikan dukungan-dukungan persembahan itu, saudara bisa masuk ke profil saya di TikTok Bapak Ibu Saudari, itu nanti ada BCA atas nama istri saya atau Bank BCA atas nama istri saya. Saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil Pastor Ndeso atau di deskripsi video di YouTube saya yang saya hadirkan setiap video-video yang saya yang saya upload setiap harinya. Saudara bisa lihat di deskripsi videonya ya Bapak Ibu Saudari, itu pun ada BCA atas nama istri saya, dan juga Social Bus bagi orang-orang yang ada di Malaysia, di Singapura. Saudara dapat juga memberikan dukungan-dukungan persembahan lewat Social Bus ya Bapak Ibu Saudari, karena itu lebih memudahkan. Atau saudara, kalau saudara ada rekening-rekening Bank Indonesia, saudara bisa menggunakannya dan saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat BCA atas nama Angelin, itu Bugem atau istri saya ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, di channel Pastor Ndeso saya mengajak setiap kita semua ada 3 jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur setiap hari yang saudara bisa berikan lewat pekerjaan Tuhan di channel ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada persembahan milik Tuhan yang kita kenal ya dalam kurung sebagai persepuluhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudari, ada persembahan misi, yaitu persembahan khusus yang kita dedikasikan untuk pembangunan gereja, untuk kita dapat membeli sekitar 2-3 ruko atau 1 wilayah tanah Bapak Ibu Saudari, untuk kita dapat mendirikan gereja dan TK Bapak Ibu Saudari atau sekolah di tanah tersebut. Doakan. Kalau saudara memberikan persembahan, ada 3 jenis persembahan yang saya ingatkan ya Bapak Ibu Saudari. Dan kita doakan ketika saudara memberi, saudara diingatkan untuk dapat komando daripada Roh Kudus. Jadi sebelum saudara memberi, selalu doakan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara terberkati karena pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, saudara yang memberi karena saudara sedang berlatih bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari, itu saja dari saya yang saya bisa sampaikan. Pelayanan Pastor Ndeso Senin sampai Sabtu
jam setengah 8 pagi di TikTok maupun di YouTube. Ya Bapak Ibu Saudari, bagi kalian yang rindu untuk video call, ya saudara rindu untuk telepon karena ada konseling, karena saudara rindu untuk konseling bersama Pastor Deso atau Bu Gembala, saudara bisa catat nomor WA saya di inbox Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa inbox terlebih dahulu atau DM kepada TikTok saya, nanti saya akan memberikan nomor saya kepada Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk curhat, yang rindu mungkin untuk didoakan. Nanti saya bersama istri ya tentunya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara terima kasih, jadi jangan lupa juga Bapak Ibu Saudari kita ada doa ya setiap malam di channel Upper Room, ya Upper Room Glory. Jadi sekitar jam 9-an malam bersama Ibu Gembala. Ya saudara, jangan lupa saudara bisa follow channel Upper Room Glory. Ya bersama istri saya tentunya. Nanti kalau beliau live setiap malam jam-jam 9-an malam saudara bisa ikut ya. Mungkin dia tuh hanya 2 kali seminggu yang dia bisa untuk hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi mari kita sama-sama, kita mau datang sebelum kita nanti beristirahat. Saudara mungkin datang lewat Upper Room Glory itu ya. Haleluya, kalau Pastor Deso setiap pagi untuk hari-hari ini, saudara saya hanya live setiap pagi setengah 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati, thank you buat teman-teman semua yang dari Singapura, dari Kalimantan Tengah, ya teman-teman semua dari Tangerang Selatan, Bu Sinta Manik, terus dari mana lagi, Banyuwangi, Bu Ira, God bless you, dari Jakarta, Bu Jenti Suhendar, Bu Agnes Simba, saya ingat ini dari Sarawak, Malaysia, Tuhan memberkati, Bu Helu, dari Batam, Tuhan memberkati, Bu Delila Adang dari Makassar, Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Mr. Good dari Sabah, Bu Rovina Tale atau Taye bersih jiwa menyegarkan dari Sabah Malaysia, dari ada beberapa dari Sabah ya, Tuhan memberkati. Dari Bintulu Sarawak, Bu Vi, God bless you, Tuhan memberkati. Dari Bogor, ya God bless you, Ibu Kay Mitsuo, Ibu JJ Domo dari Sarawak Malaysia. Dari Jogja, Ibu Okta Queen, ya haleluya. Aku dari Papua, God bless you ya. Kuning dari Jogja kembali, God bless you. Ya, dari Malaysia Penang, Sanam Sonia Ibu, Tuhan memberkati dari Malaysia Penang, God bless you ya. Semangat selalu. Ya ingat ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau minta nomor saya, saudara tinggal inbox saja. Nanti kita akan bikin grup khusus buat kalian semua, supaya kalian semua terberkati setiap harinya lewat grup yang nanti Pastor Deso buat ya di WA khusus ya. Haleluya. Pak Ponco dari Nganjuk Jawa Timur ya, nanti teman-teman semua bisa inbox ya. Bisa langsung inbox nanti biar kita sama-sama semakin saling menguatkan satu dengan yang lain. Dari Bandung, Ibu Wani Sipayung, Ibu Nela Merlin dari Singaraja Bali, ya dari Batam, Hinsa Manurung, God bless you Ibu atau Bapak Hinsa. Mama Elis dari Sarawak Malaysia, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Ira atau Ibu Ibu Iren dari Magetan, God bless you. Teman-teman semua, ya ini kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari, walaupun penontonnya sedikit, thank you ya Pak Patrick Beginda, karena kemarin saya sempat hapus apa gitu ya, jadi penontonnya agak sedikit ya Bapak Ibu Saudari khusus di YouTube ya. Tapi tidak apa-apa, saudara bisa sambil tap-tap layar kalau saudara ada di YouTube ya. Thank you buat kalian yang semua yang sudah hadir. Thank you Bu Riris, thank you ya. Winbis, God bless you. Mama Elis, thank you. Ya Bu Hinsa atau Pak Hinsa Manurung, God bless you. Ya Tuhan memberkati kita semua. Pak Alfred Ginong dari Malaysia, Tuhan memberkati. Ibu Parni Sikwa dari Sabah Malaysia, banyak juga ya teman-teman semua dari Malaysia ya. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan ya, jadi bahasa itu tidak bingung ya teman-teman semua ya, sama ya, kita sama-sama bahasa Melayu atau setidaknya mirip-mirip ya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu ya. Opung Erlan ya Tanjung Priok Jakarta Utara, God bless you, Tuhan memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati Opung Erlan, semangat selalu. Bu Ira, Bu Marimar, Bu Sinta Manik, haleluya. Bu Agnes Simba, Tuhan memberkati selalu, tetap setia dalam mengiring Tuhan, semangat selalu ya. Bu Huri Elflin dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa langsung DM kepada kami untuk kita bisa bertukar WA dan lain sebagainya ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, Jo Piao atau Poau Nio, God bless you. Tuhan memberkati ya, sampai besok Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sampai besok hari apa nih? Besok hari Jumat ya, Tuhan memberkati. Semangat selalu di dalam mengiring Tuhan. Salam dari saya, dukung selalu channel ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat setiap dukungan-dukungan yang saudara berikan. Baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, keuangan yang saudara berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih.
buat setiap dukungan-dukungan yang saudara berikan setiap waktunya, setiap harinya. Thank you buat kalian semua. God bless you dari saya. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua.